warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati aja. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dulu ya. Absennya ada Aci, ada Ibu Minta, ada Ibu Rahma, ada Ibu. Oke, sekarang hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, nah Ibu mau nanya dulu, apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu mengenai kesetimbangan benda tegak? Masih, Bu. Siapa yang mau menjelaskan apa itu kesetimbangan benda tegak? Oke, Aci silakan. Kesetimbangan benda tegak adalah suatu kondisi di mana suatu benda mengalami kesetimbangan rotasi, yang artinya benda tersebut tidak ada pergerakan atau rotasi. Oke, karena penjelasan dari Aci tadi sangat lengkap ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini yang berhubungan dengan kesetimbangan, yaitu titik berat. Sebelumnya kita harus tahu tujuan kita belajar titik berat ini apa gitu. Jadi tujuannya adalah, nah ada ini beberapa tujuan menurut KD-nya. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep titik berat. Yang kedua, menentukan letak titik berat untuk benda yang teratur maupun tidak teratur. Terus yang ketiga, ada menerapkan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada nanti kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai letak titik berat benda yang tidak teratur. Terus mengolah datanya, kemudian membuat laporan hasil percobaan yang kita lakukan nanti. Jadi intinya kalian harus bisa, setelah kalian mempelajari titik berat ini, kalian harus bisa menerapkan konsep titik berat di kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya intinya. Nah, sekarang Ibu mau demonstrasikan. Ini ada mistar kan ya? Nih. Terus Ibu letakkan ke jari telunjuk kayak gini. Nah, ini kan setimbang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Karena sumbu simetri dari mistar tepat melalui titik tengah mistar. Ini berarti titik berat mistar kayu ada di titik tengah mistar. Karena itulah mistar seimbang ketika ditumpu oleh jari telunjuk Ibu tepat di titik tengah mistar. Nah, tadi jawaban Rahma sudah benar karena Rahma tadi menyinggung titik berat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai titik berat itu. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa titik berat? Aku, Silakan minta. titik berat adalah titik yang berada di tengah benda. Karena kalian sudah menonton video tadi, nah ini ada bahan ajar yang telah Ibu buat. Silakan, nih bahan ajarnya. Silakan kalian baca dulu, terus kalian catat apa yang dirasa penting menurut kalian. Sok, silakan baca dulu. Nanti ada pertanyaan boleh diajukan. Sudah selesai bacanya? Udah, Bu. Nah, dari bahan ajar yang telah kalian baca, ada pertanyaan nggak? Saya, Bu. Boleh. Rahma. Apakah titik berat benda selalu berada di tengah benda, Bu? Tadi kan Nita menjelaskan kalau titik berat itu yaitu titik yang ada di tengah-tengah benda. Nah, terus Rahma nanya apakah selalu di tengah benda? Ada bagaimana? Ada yang menemukan jawabannya apakah selalu di tengah benda? Ada, Bu. Nita, boleh. Titik berat itu adalah titik tempat massa benda itu berpusat. Oke, dari penjelasan Nita tadi, dari awal dia menyebutkan titik tengah benda, sekarang dia menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Berarti tidak selalu di tengah benda, karena setiap benda itu memiliki titik berat yang berbeda-beda setiap bagiannya. Nah, karena kalian sudah tahu ya pengertian atau konsep titik berat, nah sekarang kita akan melakukan eksperimen sederhana. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen ya atau percobaan sederhana. Ini ada alat dan bahannya. Sebelum Ibu membagikan alat dan bahan ini, terlebih dahulu
Ibu bagikan dulu KKBD-nya, tempat kerja kalian yang akan kalian isi. Tempat kerjanya nih. Itu kan ada disebutkan ya, ada dan bahannya. Yang pertama ada karton. Ini karton tidak beraturan ya, homogen tapi tidak beraturan. Nah, ini ada karton homogen tidak simetris. Ada gunting, ada pin paku yang sudah dilekatkan oleh benang. Ini bebannya yang mudah dicari aja ya. Ini ada penghapus bebannya. Dan terakhir ada ini kertas milimeter. Oke, sekarang kalian praktikum. Ini anggap aja statifnya. Nanti ada satu orang yang megang di sini. Terus silakan kalian berdiri dulu. Nanti ibu instruksiin gimana praktikumnya. Sekarang kalian lubangi dulu salah satu di kartonnya. Udah lubangi kan? Terus tusuk ke situ. Nah, seimbangkan benangnya. Nah, terus itu kan udah seimbang. Beri titik di benang itu, bukan di karton itu, maaf, karton. Nah, bikin lagi 2 lubang setelah mau di mana lubangnya, kayak gitu. Nah, bikin 3 lubang. Sudah, satu lagi. Sudah, satu lagi. Terserah mau di mana. Nah, sekarang kalian hubungkan titik-titik tadi pakai penggaris. Kelihatan nggak? Kayaknya kurang deh, harus 4. 3. Enggak. 3, 1 kesini 2, 3. Udah? Ketemu kan titiknya ininya itu? Inilah titik potong titik berat. Pertemuan ini itu disebut titik beratnya atau potongannya. Nah, karena udah ketemu titik potongnya, sekarang coba kalian potong bagian ini menjadi 2 bagian. Enggak apa-apa sih, enggak sama besar. Potong, terus 2 potongan tersebut kalian potong jadi 2 bagian. Nah, 2 bagian itu kalian cari juga lubang-lubangnya, hubungin kayak yang pertama tadi. Jadi ketemu tuh titik pepotongannya 2 potongan tersebut, 2 lembar tersebut. Coba kerjakan. Nah, kalian bikin juga kayak tadi 3 lubang, terus hubungin lubang dengan titik itu. 3 lubang ya, 2 lubang lagi. Lakukan hal yang sama kayak tadi ya. Oke, 1 lubang lagi. Nah, sekarang hubungin ke 3 titik dan lubang itu. Sama kayak tadi juga. Udah. Nah, kalian juga lakuin hal potongan kertas satu lagi kayak gini. Karena ini udah ketemu titik potongannya, 2 lembar karton yang sudah kalian jadi 2 bagian. Nah, sekarang kalian lukiskan di kertas milimeter ini. Tapi digabung. Ditempelin kayak gini, terus dilukiskan. Gini. Coba.
Kesimpulan dari hasil yang kita peroleh tadi, yang kalian lakukan tadi, ini kan ada Z1, ada Z2, dan ada Z. Nah, titik-titik ini berada dalam satu garis. Maka demikian, apa yang dimaksud dengan titik berat? Kalau dilihat dari gambar ini, yang telah kalian gambar. Siapa yang mau jawab? Aku mau buku. Boleh. Titik berat adalah perpotongan antara garis-garis gaya berat. Oke. Nah, tadi dijelaskan sama Rama kalau titik berat itu adalah titik perpotongan dari gaya-gaya berat yang Z1, Z, dan Z2 itu. Nah, ini tuh merupakan hasil eksperimen, titik berat hasil eksperimen. Gimana kalau hasil perhitungannya? Nah, di LKPD kan disuruh kita ketahui bahwa massa karbon ini kan 1 gram, gitu lebih diketahui. Karena kita nggak punya neraca, kita udah diukur, anggap aja ini 1 gram. Terus nanti kita akan menemukan bagaimana kedudukan si kertas ini terhadap bagaimana titik beratnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita menggunakan rumus yang ada di bahan ajar tersebut. Udah. Nah, kita ukur Z yang pertama, yang Z1 ini terhadap sumbu X. Ini sumbu X, berarti Z1-nya berapa sentimeter gitu. Ini kita ukur. Nah, setelah itu Z2 kita ukur juga terhadap X gitu, berapa. Nah, setelah terhadap X, sumbu X, kita juga ukur terhadap sumbu Y gitu. Ini berarti gini ya, vertikal ya berarti. Nah, kita ukur juga, kita hitung aja kotak-kotaknya dari milimeter ini. Udah, kita masukin ke rumus yang di bahan aja tadi, tahu kan? Udah. Sehingga kita peroleh titik berat berada pada koordinat Z dalam kurung X, Y. Nah, udah dijelaskan kan? Siapa yang mau ngitung pakai rumus tadi? Dan sekarang kalian coba ngitung pakai rumus yang tadi disebutkan. Coba hitung dulu. Kalau udah dapat hasilnya, boleh dipresentasikan. Coba, berapa hasilnya? Kita berapa hasilnya? Jadi Z sama dengan 5,8,5. Ya. Dari hasil kesimpulan tadi, maka titik berat kita dapat peroleh dari eksperimen yang titik potong yang digambar, sama juga bisa di hasil perhitungan pakai rumus di bahan ajar. Tuh, kita dapat Z 5,8,5 ya, titik koma 8,5. Oke, karena sudah selesai praktikumnya dan kalian sudah paham kelihatannya, Ibu mau bagiin latihan soal biar kalian makin mantap nanti ulangan hariannya. Oke, ini ada latihan soalnya, kalian kerjain 5 menit, cukup kan? 5 menit, silakan, nggak boleh nyontek ya. Karena udah habis waktunya, kan kumpulin dulu latihan soalnya. Tapi LKPD ini jangan dikumpulin dulu ya, karena LKPD itu bakal jadi pekerjaan rumah kalian. Kalian isi yang kotak-kotak yang itu, isi analisisnya apa, dan data yang diambil tadi berapa, dan minggu depan dikumpulin. Baik Bu. Ya, oke, sekian kita cukupkan ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil menemukan titik beratnya, sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari